Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita sampai pada materi elastisitas bagian kelima. Pada materi ini kita akan belajar tentang energi pegas, kemudian kita akan menghubungkannya dengan energi-energi yang lain. Energi lain yang akan kita bahas ini adalah energi potensial gravitasi dan energi kinetik. Untuk mengawali materi ini, kita akan lihat lagi rumus-rumus tentang energi. Pertama adalah energi pegas. Kita tahu bahwa energi pegas atau energi potensial pegas rumusnya adalah EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Di mana K ini adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter, kemudian delta X adalah pertambahan panjang pegas, satunya adalah meter. Pada materi pegas ini kita juga mengenal rumus hukum Hooke. Rumus hukum Hooke adalah F sama dengan K dikali delta X. Di mana F adalah gaya, satuannya Newton, K adalah konstanta pegas, dan delta X ini adalah pertambahan panjang pegas. Ini adalah dua rumus pada materi pegas. Rumus berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya atau karena kecepatannya. Rumusnya EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Ini rumus energi kinetik, di mana M adalah massa benda, satuannya kilogram, kemudian V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. Rumus ketiga adalah energi potensial. Energi potensial ini maksudnya adalah energi potensial gravitasi, yang rumusnya adalah EP sama dengan M kali G dikali H. Ini adalah rumus energi potensial gravitasi, di mana M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian benda, H adalah tinggi benda. Satuannya adalah meter. Nah, kita tahu bahwa dalam materi energi ada hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak bisa dihilangkan, hanya bisa diubah menjadi bentuk energi yang lain. Sehingga pada materi kali ini kita akan melihat bahwa energi pegas bisa diubah menjadi energi kinetik, atau EP sama dengan EK. Kemudian energi potensial pegas juga bisa diubah menjadi energi potensial gravitasi. Jadi energi potensial pegas diubah menjadi energi potensial gravitasi. Inilah rumus yang akan kita bahas pada soal-soal kali ini. Kita akan praktekkan rumus-rumus ini dalam soal-soal berikut ini. Baik adik-adik, kita akan mulai soal pertama. Sebuah pegas bila diberi gaya 50 Newton dapat bertambah panjang 4 cm. Jadi di sini ada pegas yang diberi gaya sebesar 50 Newton atau F sama dengan 50 Newton. Bertambah panjang 4 cm atau delta X sama dengan 4 cm. Atau sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Pertanyaannya, besar energi potensial pegas ketika diberi beban 125 Newton adalah. Jadi pada pegas yang sama, sekarang diberi gaya F-nya sama dengan
125 Newton. Kita diminta untuk mencari berapa energi potensial pegas. Untuk menjawab soal ini, pertama kita harus mencari berapa konstanta pegas. Konstanta pegas bisa kita cari dari sini. Kita menggunakan hukum Hooke, rumusnya adalah F sama dengan K dikali delta X. Masukkan angkanya, F adalah 50 Newton, sama dengan K, delta X-nya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga K sama dengan 50 per 4 dikali 10 pangkat min 2. Perhatikan 50 per 4 adalah 12,5. Kemudian 10 min 2 kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 2. Jadi 12,5 kali 10 pangkat 2 adalah 1250 Newton per meter. Ini adalah nilai K. Langkah kedua, kita akan mencari nilai delta X untuk F yang 125 Newton ini. Untuk itu kita gunakan rumus hukum Hooke di sini. F sama dengan K dikali delta X. F-nya sekarang adalah 125 Newton. Kemudian K-nya sudah kita temukan, nilainya adalah 1250, masuk ke sini. 1250 kali delta X. Sehingga delta X sama dengan 125 per 1250. Atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Barulah kemudian energi potensial pegas bisa kita cari di sini. EP sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Masukkan angkanya, ini sama dengan setengah, K-nya adalah 1250. Kemudian delta X-nya adalah 10 pangkat min 1 yang ini. 10 pangkat min 1 kuadrat. Ini sama dengan setengah dikali 1250 adalah 625. Kemudian 10 pangkat min 1 kuadrat adalah 10 pangkat min 2. Ini sama dengan, nolnya geser 2 ke kiri ya. Jadi sama dengan 6,25 Joule. Inilah hasil akhir kita, sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang A. Ini dia. Kita lanjut ke soal 2. Benda dengan massa 0,2 kg bergerak dengan laju konstan 10 meter per sekon. Kemudian menabrak sebuah pegas yang dalam keadaan bebas, sehingga tertekan sejauh 10 cm. Maka konstanta pegas adalah, jadi di sini massa benda adalah M sama dengan 0,2 kg yang ini. Kemudian benda bergerak dengan laju konstan, V-nya adalah 10 meter per sekon. Kemudian menabrak sebuah pegas sehingga pegas tertekan sejauh 10 cm atau delta X sama dengan 10 cm atau sama dengan 10 pangkat min 1 meter. Pertanyaannya adalah berapa konstanta pegas atau K sama dengan berapa? Di sini ada dua energi yang bekerja. Pertama adalah energi kinetik benda, ini adalah energi kinetik. Kemudian kedua adalah energi potensial pegas, ini adalah energi potensial pegas. Di sini berlaku hukum kekekalan energi. Energi pegas yang tercipta berasal dari energi kinetik. Sehingga di sini EP sama dengan EK. EP adalah energi potensial pegas, rumusnya adalah setengah K kali delta X kuadrat. Ini akan sama dengan energi kinetik, rumusnya adalah setengah M kali V kuadrat. Perhatikan setengah bisa kita coret. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. K kali delta X. Delta X-nya adalah 10 pangkat min 1. Masuk ke sini. 10 pangkat min 1 kuadrat. Ini sama dengan M. M adalah 0,2 kg. Masuk ke sini. 0,2 dikali V. V adalah 10 meter per sekon. Masuk ke sini. 10 pangkat 2. Ini akan sama dengan
K 10 pangkat min 1 kuadrat adalah 10 pangkat min 2. Ini sama dengan 0,2 kali 10 pangkat 2. Ini adalah 20. Sehingga K sama dengan 20 per 10 pangkat min 2 atau sama dengan 20. 10 pangkat min 2 naik menjadi 10 pangkat 2 sehingga sama dengan 2000. Satuannya adalah Newton per meter. Ini adalah hasil akhir kita, sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang D. Ini dia jawabannya. Kita lanjut ke soal 3. Konstanta pegas dari suatu pistol mainan anak-anak adalah 100 Newton per meter. Jadi di sini ada suatu pegas yang konstantanya K sama dengan 100 Newton per meter. Kita lanjut soalnya. Sebelum ditembakkan dengan arah vertikal ke atas, peluru 10 gram mampu menekan pegas 20 cm. Jadi di sini ada pelurunya, masanya sama dengan 10 gram. Atau sama dengan, kita ubah jadi kilogram ya, sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3. Atau sama dengan 10 pangkat min 2 kilogram. Kemudian menekan pegas sejauh 20 cm, ini adalah delta X. Maka di sini delta X sama dengan 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 1 meter. Pertanyaannya adalah ketinggian maksimum yang dicapai peluru setelah ditembakkan. Jadi kita akan mencari H sama dengan berapa? Dalam soal ini, energi potensial pegas diubah menjadi energi potensial gravitasi. Sehingga EP pegas sama dengan EP gravitasi. Energi potensial pegas rumusnya adalah setengah kali K kali delta X kuadrat. Ini akan sama dengan energi potensial gravitasi, rumusnya adalah M kali G kali H. Kita masukkan angkanya, setengah dikali K, K adalah 100, masuk ke sini 100. Kemudian delta X-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Masuk ke sini, 2 dikali 10 pangkat min 1 kuadrat. Ini akan sama dengan MGH, M-nya adalah 10 pangkat min 2 kg, masuk ke sini, 10 pangkat min 2. G adalah konstanta gravitasi, nilainya adalah 10. Kemudian H, ketinggian benda, ini yang akan kita cari, H. Kita lanjutkan, ini setengah dikali 100 masih tetap. 2 10 min 1 kuadrat adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Ini akan sama dengan 10 min 2 dikali 10 adalah 10 pangkat min 1 dikali H. Perhatikan di sini bahwa 100 dikali 10 pangkat min 2 bisa kita coret-coret. Ini coret ya. Kemudian setengah kali 4 adalah 2. Jadi 2 sama dengan 10 pangkat min 1 kali H. Kita lanjut di sebelah sini. Maka H sama dengan 2 per 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 kita naikkan sama dengan 2 dikali 10 pangkat 1. Atau H sama dengan 20 meter. Inilah hasil akhir kita. Sehingga kalau kita lihat pilihannya, maka jawabannya adalah yang B. Ini dia. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.